Selamat malam, Amang Inang, saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita sudah melakukan pekerjaan dan malam ini kita akan istirahat. Sebelum kita istirahat, marilah kita mendengar secara konsistori tengah minggu AKBP Mampang Prapatan. Kita mempersiapkan diri untuk bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 3. Tetaplah setia dalam firman-Nya, kau pasti menang di kancah perang. Ingat Yesus Raja, pahlawan besar, semua musuhnya binasa kelak. Nats renungan kita sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP yang tertulis di Ibrani 7 ayat 11 sampai ayat 28, tetapi yang akan menjadi renungan kita tertulis di ayat 21 sampai ayat 22. Demikian bunyinya, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, imam dalam perjanjian lama berfungsi sebagai perantara Allah dan umat Israel dengan tugas utama mempersembahkan korban pengampunan dosa dan menjaga kekudusan bait suci. Sebut saja Harun, Eli, Samuel. Mereka melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus dipandang sebagai imam besar yang kekal, yang mempersembahkan dirinya sebagai korban, bukan lagi perantara untuk penebusan dosa umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keimaman Yesus menggenapi dan melampaui sistem keimaman perjanjian lama. Ini adalah surat pastoral yang ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang berada di perantauan, yang menghadapi berbagai tekanan dan godaan untuk kembali Yudaisme. Mereka menghadapi penganiayaan dan beberapa anggota jemaat mulai mundur dan meninggalkan persekutuan. Surat ini meneguhkan iman mereka akan keunggulan Yesus Kristus dan mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman kepadanya. Yesus adalah imam selama-lamanya, menegaskan bahwa Yesus sebagai imam adalah kekal. Di perjanjian lama, imam itu sementara, mereka tua dan mati. Mereka juga berdosa, sehingga tidak akan memberi jaminan kepada umat. Sedangkan Yesus Kristus, ia diangkat sebagai imam karena ia sendiri menjadi korban pengampunan dosa, telah mengalahkan kematian melalui kebangkitan yang tidak bisa dilakukan oleh imam Israel waktu dulu. Inilah menjadi jaminan kehidupan semua orang percaya agar mereka bertahan dalam iman meskipun menghadapi penderitaan dan godaan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan ini kita diajak menjadikan Yesus sebagai jaminan keselamatan kita. Dia adalah imam selama-lamanya yang menguatkan iman kita dalam menghadapi godaan dan penderitaan. Godaan manusia modern saat ini, konsumerisme dan materialisme. Kita terus-menerus terpapar iklan dan promosi produk baru. Manusia modern seringkali merasa terdorong untuk membeli dan mengkonsumsi bahkan melebihi kebutuhan. Hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan, ketidakpuasan, dan hilangnya fokus pada hal-hal penting. Godaan digital dan media sosial sering kita terjebak memakai yang sering kita pakai secara berlebihan. Kita gampang depresi akibat paparan konten yang tidak realistis,
godaan prestasi dan tekanan sosial, tuntutan untuk selalu sukses berprestasi dan memenuhi ekspektasi sosial dapat menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Yesus mengajarkan kita tentang perlunya memiliki rasa cukup melalui 2 Bapakan yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Penderitaan juga sering kita hadapi, baik karena penyakit yang membuat lemah tubuh kita, atau ekonomi, orang yang membuat kita menjadi musuh. Nas ini memberi harapan. Yesus adalah jaminan yang kekal, yang menjamin kehidupan kita, yang membantu kita melawan godaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Jaminan keselamatan diberikannya kepada kita, jaminan sukacita, sejahtera. Setiap orang yang fokus kepada Tuhan, orang yang fokus kepada ajaran Tuhan, dia akan memperoleh pertolongan, dia akan mampu bersama-sama dengan penderitaan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tunduk, fokus dan percaya, dan menggantungkan harapan kita hanya pada Tuhan, supaya kita memperoleh sukacita dan kita dimampukan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Godaan-godaan akan selalu datang, tetapi Tuhan sudah menawarkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan penyertaan, ada jaminan sukacita. Marilah kita datang kepadanya. Selamat istirahat di malam ini. Tuhan menguatkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Amin.